Assalamualaikum teman-teman, Bapak Ibu pemilik pangkalan gas LPG bersubsidi 3 kg. Jumpa kembali dengan saya, Yon SM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mengisi logbook. Panduan mengisi logbook gas bersubsidi 3 kg. Pertama, ikuti aturan pembagian, misalnya rumah tangga RT 50%, usaha mikro kecil menengah UMKM 30%, lainnya atau toko 20%. Cara menentukan hasil persentase yaitu kuota kali N% sama dengan hasil. Misalnya, penerimaan 60 tabung, rumah tangga 50%, 60 kali 50% sama dengan 30 tabung. UMKM 30%, 60 kali 30% sama dengan 18 tabung, lainnya 20%, 60 kali 20% sama dengan 12 tabung. Jadi total 60 tabung. Sesuaikan dengan jumlah penerimaan Anda. Hitunglah dengan menggunakan rumus tadi. Yang kedua, ikuti aturan alokasi ke masing-masing kategori, rumah tangga, UMKM, atau lainnya. Misalnya, rumah tangga hanya boleh mengambil 1 tabung per minggu atau 4 tabung per bulan. UMKM hanya boleh mengambil 10 tabung per bulan, sekali ambil 2 tabung. Lainnya hanya boleh mengambil 10 tabung per bulan, sekali ambil 2 tabung. Selanjutnya, Anda tinggal melakukan distribusi atau penjualan ke konsumen. Lakukan pencatatan di logbook setiap kali ada transaksi penjualan. Jangan menunda sampai akhir bulan karena bisa menjadi rumit, apalagi ditambah dengan lupa. Akan menjadi semakin rumit. Marilah kita mulai mengerjakan logbook dengan contoh sekali penerimaan 60 tabung. Apabila jumlah penerimaan Anda berbeda, silakan disesuaikan. Pertama, ikuti aturan pembagian. Rumah tangga RT 50% berarti 30 tabung, usaha mikro kecil menengah UMKM 30% berarti 18 tabung, lainnya atau toko 20% sama dengan 12 tabung. Dari total penerimaan 60 tabung. Sebelum mulai mengerjakan logbook, jangan sampai melakukan kesalahan seperti ini. Di mana letak salahnya? Ada di sini. Pada tanggal 7 ada penjualan baru sampai pembeli nomor 4. Tetapi pembeli nomor 5 dan 6 sudah ditulis untuk pembelian di tanggal 11. Mengapa mereka sudah ditulis di tanggal 7 padahal mereka membeli di tanggal 11? Kemudian pembeli nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 masih melakukan pembelian di tanggal 7. Sedangkan nomor 12 membeli di tanggal 11. Padahal stok tanggal 7 belum habis. Itulah salahnya. Baiklah teman-teman, kita akan mulai mengerjakan logbook. Pertama, gunakan tinta berwarna biru. Jangan gunakan warna yang lain. Ya. Kemudian kita isi data kita, data pangkalan, jadi nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, alamat juga alamat pangkalan, nama agen penyuplai, kemudian bulan adalah kita mengerjakan logbook ini. Biasanya data ini sudah diberi oleh agen Anda, tapi seandainya kosong seperti ini, kita tinggal tuliskan saja karena tidak ada kesulitan. Selanjutnya adalah tanggal, seperti biasa, tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 31, dan kita pakai sesuai dengan umur bulan yang berjalan ini. Stok awal adalah sisa
dari gas yang belum habis hari kemarin. Jadi sisa kemarin belum habis kita masukkan di kolom stok awal. Kemudian penerimaan adalah penerimaan barang atau gas yang datang pada tanggal ini. Kemudian mintakan para sopir. Selanjutnya, kolom paling kiri nomor urut. Silakan juga diisi dari nomor 1 sampai dengan 12 untuk halaman 1. Ini juga memudahkan kita melihat karena kalau nomor 1 sampai 12 adalah di halaman 1. Sedangkan nanti nomor 13 sampai dengan 24 itu pasti halaman 2. Nomor 25 sampai 36 berarti halaman 3 dan seterusnya. Nama pembeli sudah jelas, nama yang membeli gas. Kemudian kategori di sini RT adalah rumah tangga, nanti hanya kita beri tanda centang. Kemudian UMKM adalah usaha mikro kecil menengah, nanti di sini juga dicentang sesuai dengan kategorinya. Lainnya adalah yang akan menjual ulang. Kemudian alamat pembeli, seterusnya keterangan. Untuk rumah tangga, keterangannya adalah memasak atau masak. UMKM di sini keterangannya akan bervariasi, misalnya cilok, cireng, cimol, bakso, soto, warung nasi, dan lain-lain. Sedangkan lainnya keterangannya adalah toko karena dia akan jual ulang. Baiklah, kita mulai dengan distribusi. Kita penerimaan pertama di tanggal 1, anggap saja ini hari Senin, sejumlah 60. Kita tuliskan di sini penerimaan sebanyak 60. Kemudian mintalah para sopir ya di sini. Kemudian ada pembeli pertama, kita beri saja nama A. Rumah tangga, kita beri tanda centang, kemudian alamat pembeli kita tuliskan sesuai dengan alamatnya. Rumah tangga, keterangan adalah masak, karena rumah tangga hanya boleh mengambil 1, seperti keterangan sebelumnya, dan jangan lupa minta para pembeli. Nah, untuk yang kedua, misalnya datang pembeli B, kita tandai di sini. B kebetulan juga rumah tangga. Kita tuliskan alamat pembeli di sini. Andaikan B alamatnya sama dengan A, kita tidak boleh memberi tanda SDA sama dengan di atas. Kita tetap harus menulis alamatnya B dengan lengkap. Jadi alamatnya di sini rumah tangga tetap sama di sini, boleh masak dan mengambil hanya 1, mintakan paraf di sini. Selanjutnya datang pembeli C, misalnya dia adalah lainnya di sini. Lalu kita tulis alamat sesuai dengan alamatnya. Untuk lainnya adalah keterangannya toko. Untuk toko di sini boleh mengambil 2 tabung. Dan jangan lupa mintakan paraf di sini. Nah, kemudian datang pembeli selanjutnya, misalnya D. Ya, dia adalah rumah tangga. Alamatnya tetap harus ditulis dengan lengkap, alamat. Kemudian rumah tangga adalah masak. Mengambilnya hanya 1 tabung, mintakan parafnya. Kemudian yang selanjutnya ada pembeli E. Dia adalah juga rumah tangga misalnya. Alamatnya harus ditulis dengan lengkap. Kemudian keterangan rumah tangga adalah masak dan mengambil 1 tabung. Jangan lupa mintakan parafnya di sini. Yang keenam, misalnya di sini F, rumah tangga. Kemudian alamat,
Dan di sini adalah masak. Keterangannya untuk rumah tangga, ambilnya hanya 1 tabung, kemudian mintakan parafnya, jangan lupa. Yang ketujuh, misalnya G, dia anggap saja misalnya ini pembelinya adalah UMKM, tuliskan alamat. Kemudian UMKM karena banyak variasi, misalnya dia adalah penjual bakso, kita tulis di sini. Untuk UMKM boleh mengambil 2 tabung, dan di sini jangan lupa mintakan parafnya. Yang selanjutnya ini H misalnya, dia adalah rumah tangga, kita tulis alamatnya. Kemudian untuk rumah tangga tetap saja masak. Hanya mengambil 1 tabung, mintakan paraf. Yang kesembilan, misalnya ini I, dia rumah tangga juga, alamat kita tulis, kemudian keterangannya adalah masak, mengambil 1 tabung, mintakan paraf di sini. Kemudian ada J misalnya, dia rumah tangga lagi, tuliskan alamatnya, kemudian keterangannya masak. Ngambil 1 tabung, mintakan parafnya. Kemudian K, ini misalnya UMKM, tuliskan alamat, keterangannya misalnya soto. Mengambil untuk UMKM boleh 2 tabung, jangan lupa minta parafnya di sini. Kemudian yang terakhir di halaman ini, yang ke-12 berarti L misalnya, rumah tangga, alamat kita tulis, kemudian keterangannya adalah masak. Dan dia mengambil 1 untuk rumah tangga, mintakan parafnya. Setelah halaman 1 ini penuh, jangan lupa kita jumlah dulu. Ya, kita jumlah. Dari sini, kalau kita hitung, boleh menghitung dari sini, 1 tambah 1 tambah 2 begitu. Tapi menghitung dari sini juga bisa. Untuk rumah tangga pasti 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk UMKM atau lainnya masing-masing 2. Ini ada 1, 2, 3. Berarti 6. 6 tambah 9 berarti di sini ada 15 untuk halaman 1. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke halaman 2. Jadi ini nomor 13 berarti halaman 2. Jadi kita beri nama M. Dia adalah lainnya. Ya, kita beri alamat, kemudian keterangannya adalah toko. Dia mengambilnya adalah 2. Ya. Karena toko, kemudian mintakan parafnya. Untuk selanjutnya, nomor 14 adalah N, dia adalah rumah tangga, kita tulis alamat, masak keterangannya, ambil 1, dan mintakan parafnya. Selanjutnya, nomor 15, O, dia juga rumah tangga, alamat, kemudian keterangan memasak, ambil 1. Selanjutnya, nomor 16, P, juga rumah tangga, kita tulis alamat, keterangan masak, ambilnya 1, mintakan paraf pembeli. Kemudian 17, Q, dia UMKM, kita tuliskan alamatnya, keterangannya warung nasi. Boleh mengambil 2 tabung, mintakan paraf pembeli. 18, R, dia adalah rumah tangga, tulis alamat, masak keterangannya, ambilnya hanya 1 tabung. Kemudian 19S, rumah tangga, kita tulis alamat, keterangan memasak, ambil 1 tabung, minta
parafnya. Nomor 20, T, rumah tangga, tuliskan alamatnya, keterangan memasak, ambil 1 tabung, minta paraf. 21, U, ambil di sini rumah tangga, tuliskan alamatnya, kemudian keterangan memasak, 1 tabung, minta paraf. Sedangkan nomor 22, V, dia UMKM. Kita tuliskan alamatnya, kemudian keterangan ini cireng misalnya. Boleh ambil 2 tabung, jangan lupa minta parafnya. Nomor 23, W, rumah tangga, tulis alamatnya, keterangan masak, ambil 1 tabung, minta paraf. Kemudian yang terakhir di halaman ini adalah X. Dia adalah rumah tangga, alamat, kemudian keterangan memasak, ambil 1 tabung. Ya, halaman 2 sudah penuh, jangan lupa kembali kita jumlah. Dengan cara menghitung dari sini, 2 tambah 1 tambah 1 boleh. Atau bisa dilihat dari sini, rumah tangga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9, kemudian ini masing-masing 2. Antara UMKM dan lainnya 1, 2, 3 berarti 6. 6 tambah 9 juga di sini ada 15. Para pembeli, lanjutkan penjualan kita masih tetap di tanggal 1 karena belum habis ya. Jadi kita lanjutkan. Misalnya di sini namanya Y untuk yang nomor 25. Dia adalah rumah tangga. Tetap sama, tuliskan alamat, keterangan memasak, ambil 1, mintakan para pembeli. Kemudian Z, rumah tangga, kita tulis alamat, keterangan memasak, 1 tabung, mintakan paraf. Kemudian 27, AA, masih rumah tangga, tulis alamat, keterangan masak, 1 tabung, mintakan parafnya. 28, AB, lainnya, alamat, keterangannya adalah toko dan dia mengambilnya adalah 2, lalu mintakan parafnya. Kemudian AC, rumah tangga, tulis alamatnya. Ingat sekali lagi tidak boleh sama dengan di atas walaupun misalnya sama. Keterangan masak, 1 tabung, minta parafnya. AD, rumah tangga, alamat, keterangan masak, 1 tabung, jangan lupa paraf. AE, di sini UMKM, alamat, keterangan mie ayam, ambilnya boleh 2, minta parafnya. Kemudian AF, rumah tangga, tulis alamat, keterangan masak, hanya 1 tabung, minta paraf. AG, rumah tangga, alamatnya, keterangan masak, ambilnya 1 tabung, minta paraf. Kemudian AH, rumah tangga, tulis alamat, keterangan masak, hanya 1 tabung, kemudian minta parafnya. AI, di sini UMKM, tulis alamat, keterangannya cilok, dia ambil 2 tabung karena UMKM, kemudian minta parafnya. Yang terakhir di halaman ini, AJ, rumah tangga, alamat, keterangannya masak, ambilnya hanya boleh 1 tabung, kemudian minta paraf. Karena di halaman ini, berarti ini adalah halaman 3, sudah penuh, lalu kita jumlah seperti yang sebelumnya. Ya, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk rumah tangga berarti 9. Sedangkan UMKM dan lainnya ada 1, 2, 3 berarti 6. Kita jumlah 15. Kita lanjutkan penjualan di halaman 4.
karena stok belum habis. Lakukan pencatatan dengan cara yang sama dengan halaman 1, 2, dan 3. Tampilan halaman terakhir, total penjualan adalah jumlah gas yang terjual hari atau tanggal ini. Stok akhir adalah sisa gas yang belum terjual hari atau tanggal ini. Tabung kosong adalah berapa banyak tabung kosong yang ada di pangkalan kita setelah gas terjual habis. Lebih banyak dari jumlah penerimaan itu lebih baik karena punya tabung cadangan. Pengisian halaman terakhir, total penjualan 60 karena penerimaan gas 60 tabung. Habis terjual. Stok akhir 0, tidak ada sisa. Tabung isi 0 sudah terjual habis. Tabung kosong misalnya 75 atau tabung yang kita miliki semua dan kosong. Tabung bocor 0, tidak ada yang bocor dan terjual habis. Total per halaman 0. Kebetulan saja di halaman terakhir tidak ada penjualan karena sudah habis terjual di halaman sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum Anda melanjutkan penjualan di penerimaan berikutnya, perlu kita ingat lagi bahwa dari contoh penerimaan 60 tabung, untuk rumah tangga adalah 30 tabung atau 50%. Ini berarti untuk 30 pembeli. Sedangkan UMKM 18 tabung atau 30% untuk 9 pembeli karena masing-masing ambil 2 tabung setiap kali membeli. Untuk lainnya 12 tabung atau 20% untuk 6 pembeli karena ambil 2 tabung setiap kali membeli. Langkah terakhir adalah menjumlah pembelian. Untuk rumah tangga hanya 1 tabung per minggu atau 4 tabung per bulan. Untuk UMKM hanya 10 tabung per bulan. Untuk lainnya hanya 10 tabung per bulan. Begitulah teman-teman, apabila antara penerimaan dan total penjualan sudah sama, kemudian total di sudut kanan bawah seluruh halaman sudah sama dengan total penerimaan dalam 1 bulan, berarti pengerjaan logbook kita sudah benar. Dengan catatan, rumah tangga hanya 4 tabung per bulan, UMKM 10 tabung per bulan, dan lainnya 10 tabung per bulan. Baiklah teman-teman, sampai di sini bahasan kita tentang cara mengerjakan logbook LPG bersubsidi 3 kg. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Yonas M. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila masih ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa. Wassalam.